Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi min nurih fasarat qulubuhum ahlan limusyahadatihi ba'da an kanat mahjubatan bi atharihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi samaihi wa ardihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasimu amdadihi. Sallallahu wasallam ala sirrin min asrari Sayyidina maulana Muhammadin khairi khaliqatih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatih wa atba'ihi alladhina salaku fi tariqatih, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam atas junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mufiyatu tamamal khamsin ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah, hikmah yang ke-150 dari al-hikam. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Nurun mustawda'un fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub, wa fi nuskhatin madaduhu an-nurul waridu min khazainil ghuyub, yang artinya bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati. Pertambahan cahaya itu daripada cahaya yang datang dari perbendaharaan yang gaib. Itulah terjemah hikmah yang ke-150 ini. An-nurul mustawda'u fil qulub yatazayadu ishraquhu bin nuril warid minallah subhanahu wa ta'ala. Bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita. Cahaya itu bertambah sinarnya, artinya semakin terang, semakin terang, dengan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya yang ada di dalam hati kita itu semakin terang, semakin bersinar dengan datangnya tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurul Islam, cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita itu disebut adalah nurul Islam, cahaya Islam. Jadi hikmah yang ke-150 ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, 149. Wa yakunu awwalan dha'ifa kanurin nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu awalnya lemah, seperti cahaya bintang. Sedikit cahayanya, ada sedikit awan hilang, ada sedikit kabut, ada kelihatan lagi kilip-kilipnya. Nah, cahaya Islam yang dititipkan Allah di dalam hati kita itu seperti itu.
thumma la yazalu yatazayyadu isyraquhu bitta'ati zahirah. Kemudian senantiasa cahaya Islam yang lemah tadi bertambah terangnya, bertambah sinarnya dengan perbuatan-perbuatan taat yang zahir. Nah, taat-taat yang zahir ini yang mengundang datangnya cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada di hati kita yang masih lemah itu cahayanya. Nah, bila kita melakukan amaliyah-amaliyah zahir, maka cahaya datang dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu. Kaiksari zikri, seperti memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, kita berzikir kepada Allah itu sebenarnya menarik cahaya Allah agar menambah cahaya Islam yang ada di hati kita ini. Wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu memperbanyak, menambah cahaya Islam di dalam hati kita. Wa mujalasatis salihin, bergaul, sekedudukan, semajelis, berkawan dengan orang-orang yang saleh, itu pun mengundang cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada ini. Wa ghairiha, dan selainnya itu, minal a'malil zahirah, dari amal-amal yang zahir, hatta yakuna, sehingga jadilah cahaya Islam yang seperti cahaya bintang tadi, kanuril kamar, seperti cahaya bulan. Jadi cahaya Islam yang asalnya lemah, redup, itu dengan sebab kita banyak taat kepada Allah, banyak berzikir, banyak berselawat, selalu berkawan dengan orang-orang saleh, akhirnya cahaya tadi bertambah sampai jadi cahaya bulan. Nah, jadi cahaya bulan. Wa huwa nurul iman, itu sudah menjadi cahaya iman. Nah, sudah jadi cahaya iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari sekian banyak amal taat zahir, di sini ada 3 yang disebutkan yang sangat berpengaruh untuk mendatangkan cahaya itu. Seperti tadi, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, apalagi zikir itu zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Kan baca Quran zikir, subhanallah wa bihamdi termasuk zikir, tapi yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Nah, makin banyak kita membaca la ilaha illallah di lisan kita, di mulut kita, itu mengundang tambahan cahaya yang ada dalam hati kita, sehingga terang menjadi seperti cahaya bulan. Memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara zikrallah ahabbahullahu ta'ala." Barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Nah, cinta Allah kepada kita itu sangat kita perlukan. Karena bila Allah sudah cinta kepada kita, maka cahaya yang datang dari Allah itu akan selalu berlanjut masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah kita ada modal dicintai oleh Allah. Nah, untuk mendatangkan cinta Allah itu antara lain memperbanyak zikrullah. Jadi ucapan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sebenarnya mendatangkan cahaya untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man zakarani." Ujar Allah dalam hadis kudusi itu, "Ana jalisu man zakarani." Aku berdampingan duduk, bahasa kitanya. Aku semajelis sekedudukan dengan orang yang berzikir kepadaku. Allah itu sumbernya cahaya. Allah itu nurus samawati wal ard. Sumber cahaya itu Allah. Nah, kita bayangkan bagaimana kita berdampingan dengan sumbernya cahaya. Nah, bila mana kita berzikir kepada Allah, itu Allah satu majelis dengan kita. Allah sekedudukan dengan kita. Artinya cahaya Allah itu akan banyak masuk ke dalam hati kita dengan berzikir la ilaha illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian salawat kepada Nabi. Nah, di samping kita amaliyah rutin kita la ilaha illallah sekian sehari dengan istiqamah, dengan mudawamah, ditambah lagi salawat kepada Nabi. Nah, salawat ini luar biasa, mendatangkan cahaya ke dalam hati kita. Bahkan satu salawat yang kita ucapkan itu akan mendatangkan 10 cahaya dari Allah kepada kita. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah balas dengannya 10 kali. Itu 10 kali artinya apa? 10 cahaya yang masuk ke dalam hati kita dengan satu ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu. Nah, yang ketiga disebutkan tadi mujalasatis shalihin. Kita duduk, artinya berkawan, bersahabat dengan orang saleh. Dekat dengan orang saleh. Ini sangat mempengaruhi kuatnya cahaya Islam di dalam hati kita. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu ala dini khalilih, atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekat kita ini orang saleh, kita pun satu saat akan jadi orang saleh. Nah, jadi duduk dengan orang saleh itu mendatangkan cahaya yang besar dari Allah untuk memperkuat cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, "Man sahibas salihin ja'alahu Allah minas salihin wa in kana minal fasiqin." Ini perkataan diambil, dipaham dari beliau. Barang siapa yang bersahabat dengan orang saleh, maka dia akan jadi orang saleh sekalipun dulunya dia orang yang fasik. Sekalipun dia dulunya orang yang fasik, akibat dia dekat dengan orang saleh, akibat dia bersahabat dengan orang saleh, suka sekedudukan dengan orang saleh, maka orang yang fasik ini akhirnya menjadi orang saleh. Nah, itu pengaruhnya cahaya orang-orang yang saleh itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bersahabat dengan orang saleh itu akan mempengaruhi kuatnya Islam kita. Apabila tujuan kita bersahabat dengan orang saleh itu untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Itu syaratnya. Kita mendekati orang-orang saleh, mendekati orang-orang yang baik di sisi Allah, tujuan kita agar kita jadi baik. Nah, itu yang bisa mendapatkan berkat orang-orang saleh. Apabila tujuan kita itu dekat dengan orang saleh untuk kesuksesan duniawi kita,
Nah, maka ini kan ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan ini. Ada orang yang dekat dengan orang saleh supaya usahanya lancar, supaya usahanya sukses. Dia dekat dengan orang saleh, datang ke sana, datang kemari, tolong doa mudahan maju usahanya, baik itu. Nah, itu orang-orang yang dekat orang saleh seperti ini kada akan mendapat berkatus salihin ini, berkah salihin. Karena tujuannya dekat orang saleh sudah untuk kepentingan duniawi. Yang mendapatkan berkah duduk bersama orang saleh itu kalau tujuan kita adalah tujuan ukhrawi, tujuan akhirat. Kalau kita melihat ada orang bakawan orang saleh berpuluh-puluh tahun dah tetap aja akhlaknya bina kada ada perubahan. Bukan orang salehnya nang salah, nang mangawani ini tujuannya memang kada untuk saleh, untuk kepentingan duniawinya itu. Karena banyak orang dekat dengan orang saleh, orang anak jadi pejabat dekat dua orang saleh. Kasih tu kamari meiringi. Tujuannya apa? Bukan untuk akhirat, bukan untuk kebaikan agamanya, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Nah, ini hurimat ditegah barakatus salihin, berkah orang-orang saleh. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi cahaya Islam yang sedikit, cahaya Islam yang lemah itu menjadi kuat, menjadi bertambah terang, menjadi semakin bersinar dengan perbuatan taat yang zahir, banyak zikir, banyak salawat, bergabung, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang saleh. Semakin kuat cahaya Islam sehingga cahaya Islam yang seperti bintang tadi menjadi seperti bulan. Nah, itu sudah nurul iman. Nurul iman. Jadi orang ini sudah orang yang mempunyai cahaya imannya. Nah, di dalam Quran itu yang banyak dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, ya ayyuhalladzina amanu, macam-macam ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Nah, yang banyak di Quran itu dipanggil Allah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di hatinya itu sudah terang cahaya imannya. Nah, cahaya yang dulunya seperti bintang berkat memperbanyak amal-amal kebaikan yang zahir, maka menjadi terang benderang seperti cahaya bulan. Tsumma la yazalu yatazayadu isyraquh, kemudian senantiasa bertambah sinarnya cahaya iman tadi bitta'atil batinah, dengan taat yang batin, hatta sara kanuris samas, sehingga cahaya bulan tadi seperti cahaya matahari. Wa huwa nurul ihsan, itulah namanya cahaya ihsan. Nah, cahaya iman dalam hati kita ini menjadi lebih kuat lagi, lebih terang lagi dengan memperbanyak amal-amal batin. Katahqiqil ikhlas, seperti memantapkan keikhlasan. Wat tawakkuli, tawakal. War ridha, ridha. Wa ghairiha, dan selainnya minal a'malil batinah, daripada amal-amal batin. Nah, cahaya iman dalam hati kita yang seperti bulan tadi, apabila kita tambah dengan memperbaiki keikhlasan, memantapkan tawakal dan ridha kepada Allah, maka cahaya iman yang diumpamakan seperti bulan tadi menjadi cahaya matahari. Nah, itulah yang disebut dengan nurul ihsan, cahaya ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk menaikkan kedudukan kita dari iman menuju ihsan, memperbanyak amaliyah-amaliyah batin.
memperbaiki amaliyah batin, membenarkan, mentashih, seperti ikhlas. Dulu kita ikhlas, tapi ikhlas kita itu mungkin karena takut siksa Allah. Kita sembahyang takutan disiksa Allah. Kita puasa karena takut disiksa Allah kalau kada puasa. Kita berzakat takutan disiksa Allah kalau kada berzakat. Nah, ini ikhlas semacam ini mesti diperbaiki. Kemudian ada juga orang yang melakukan ibadah karena mengharapkan surganya Allah, karena mengharapkan kenikmatan surga. Ada yang mengharapkan kenikmatan akhirat lainnya. Nah, ini ikhlas juga, tapi ikhlas ini belum sebenarnya ikhlas. Nah, bila ikhlas seperti itu kita tinggalkan, sekarang kita sembahyang semata-mata karena Allah, sembahyang kita semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, ini sudah ikhlas yang mantap. Nah, ikhlas yang mantap itulah yang mendatangkan cahaya, menambah cahaya iman yang menjadi cahaya matahari itu. Nah, bila cahaya matahari itu maka akan terang benderang. Nah, jadi ini proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah. Proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai kedudukan musyahadah, bisa menyaksikan mata hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Mulai cahaya Islam agar ditambah terang jadi cahaya bulan, cahaya bulan ditambah terang lagi supaya jadi cahaya matahari. Nah, pada waktu kedudukan kita seperti cahaya matahari itulah kita bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Kalau kita masih cahaya macam bintang, kita masih kada bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Apakah ini putih, apakah ini abu-abu, apakah ini belum jelas. Kalau kita masih punya cahaya seperti bulan, itu pun masih belum jelas. Ini bisa putih kuning, bisa krim, nah mirip-mirip, belum nampak. Tapi kalau sudah cahaya matahari, itulah sudah nampak segala sesuatu. Di situ kita melihat hakikat segala sesuatu. Kalau sudah terang benderang dengan cahaya matahari, ini putih tulang, ini putih abu rokok. Nah, sudah jelas dengan sebab cahaya matahari itu. Jadi orang-orang yang duduk di makam ihsan inilah orang yang bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ikhlas kita diperbaiki dari tingkatan 1 ke tingkatan 2 sampai ke tingkatan untuk mencari keridhaan Allah. Tawakal kita perbaiki. Sekarang ini kita bertawakal kepada kekuatan kita, bertawakal kepada kepandaian kita, bertawakal kepada harta benda, bertawakal kepada makhluk lainnya, itu dihilangkan. Tinggal hanya satu, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal kepada Allah bukan menafikan sebab. Tawakal itu artinya menggantungkan diri kepada Allah. Bukan kada bersebab. Bukan kada bermakanan, bukan kada bercarian, bukan kada berubatan bila garing, bukan itu. Tawakal itu artinya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Perkara dia bersebab itu lain masalahnya. Silakan aja makan, ayo aja makan. Cuma tetap yang mengayangi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makanan ini hanya bagian dari sebab untuk kenyang. Nah, tawakal itu dipermantap, ridhanya kepada Allah. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau berkata, man ahkama maqam at-tawakkul aw rasahullahu al-fana ay suqutal awsabil mazmumah an-nafsi wa man ahkama maqam ar-ridha aw rasahullahu al-baqa ay subutal awsabil mahmudah fi nafsi. Orang yang sudah mantap kedudukan tawakal,
itu akan Allah beri dia sesuatu yang namanya fana. Arti fana itu habisnya segala sifat tercela dalam dirinya. Nah, gugurnya seluruh sifat yang tercela dalam dirinya. Kalau orang ini bujur-bujur mantap tawakal kepada Allah. Jadi kada ada lagi dalam dirinya sifat-sifat yang dicela. Nah, kalau orang sudah memantapkan makam ridha, dia ridha kepada Allah, ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah, dan dia mantap dengan itu, Allah berikan dia sesuatu yang namanya al-baqa. Al-baqa ini artinya bahwa dirinya itu sabit dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, di waktu itulah dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, innal abda idza kana wajidan halawatal amali zahir kana maqamuhu maqamal Islam. Seorang hamba apabila dia sudah merasakan manisnya, enaknya, lezatnya amal zahir, dia merasa nyaman mengucap la ilaha illallah, dia merasa nyaman baca Al-Quran, dia merasa nyaman sembahyang, ini orang sudah duduk di kedudukan al-Islam. Jadi orang yang Islam itu mesti orang yang nyaman beribadah zahir. Orang yang Islam itu orang yang nyaman sembahyang, nyaman membaca Quran, nyaman mengucap la ilaha illallah, nyaman bersalawat, nyaman bersedekah. Ini orang yang duduk di Islam. Wa idza kana wajidan halawatal amalil batin fakana maqamuhu maqamal iman. Orang yang merasakan lezatnya amal batin, nah, nikmatnya dia merasakan tawadhu, nikmatnya dia merasakan ikhlas, nikmatnya dia merasakan tawakal kepada Allah. Nah, orang yang sudah demikian itu namanya orang yang sudah beriman kepada Allah. Makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu kan, mengingat itu artinya batin. Mengingat itu hati. Orang yang duduk di makam iman, begitu dia mengingat Allah, tentram hatinya. Wa idza kana wajidan halawatal musyahadah, bila sudah dia menyaksikan merasakan kenikmatan musyahadah kepada Allah, fakana maqamuhu maqamal ihsan, maka kedudukan orang itu adalah kedudukan ihsan. Nah, di mana kan duduknya kita antara tiga ini kada tahu nih. Duduk di Islam kah? Kalau kita duduk di Islam, kita nyaman beribadah zahir. Nah, kita nikmat beribadah zahir. Kalau kita sudah duduk di kedudukan iman, kita nikmat melakukan ibadah batin. Nah, kalau kita nikmat musyahadah kepada Allah, kita duduk di makam ihsan. Nah, ini jangan lepas antara tiga kedudukan ini. Namun lepas tentang tiga ini, Islam gak ada, iman gak ada, apalagi ihsan. Nah, jadi kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita ini dulu pertama-tama duduk di kedudukan Islam ini. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bujur-bujur jadi orang Islam. Orang Islam itu orang yang nyaman melakukan ibadah-ibadah zahir. Nah, hanyar pulang jadi orang beriman, hanyar jadi orang yang muhsin, yang bersifat dengan ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tahapan-tahapan itu mesti dilalui oleh seseorang yang ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-151 insyaallah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astagfirullahaladzim wa sallallahu alaihi يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه